Shalom, selamat pagi. Apa kabarmu hari ini? Jumpa lagi bersama saya dalam Matetes Ministry Channel. Pagi hari ini sebelum kita merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami hari ini, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari Engkau menuntun kami sepanjang hari ini dalam segala hal apapun yang kami kerjakan. Engkau berkati buat berhasil dalam nama Yesus Kristus. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan isi hatimu melalui sabda kebenaran firman Tuhan pagi ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dalam Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai ayat 32. Firman Tuhan berkata, "Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Pendengar Matetes Ministry Channel yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan perihal 2 orang anak mengajarkan kepada kita hari ini bahwa langkah akhir kitalah yang menentukan. Seperti apa yang dikatakan firman Tuhan pagi hari ini, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita, harus engkau alami hari-hari ini. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 10. Setiap kita, saudara dan saya, mempunyai tugas untuk dikerjakan yang tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Dalam Yesaya pasal 43 ayat 21. Dan kita harus mengerjakan dengan setia dan penuh tanggung jawab. Tugas yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita, hanya kitalah yang dapat mengerjakan bagi Tuhan. Sebuah tanggung jawab yang Dia percayakan bagi kita. Dalam perumpamaan ini dikatakan bahwa anak sulung mengatakan pada bapaknya bahwa ia melakukan apa yang ia perintahkan, tetapi tidak melakukannya. Namun yang bungsu mengatakan tidak, tetapi pada akhirnya sadar dan mau melakukan apa yang ayahnya perintahkan kepada dia. Hal yang sama dapat kita lakukan jika tujuan hidup kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka tentunya kita akan senantiasa taat dan melakukan setiap tugas tanggung jawab panggilan yang Ia percayakan bagi kita hari-hari ini. Seperti yang diungkapkan di dalam firman Tuhan pagi hari ini, mari kita melakukan tugas panggilan kita dengan fokus dan hanya memandang kepada Kristus. Sahabat yang setia adalah mereka yang rela mengorbankan kesenangannya demi kebahagiaan sahabatnya. Kesenangan kita dapat dikorbankan melalui 3 hal berikut ini. Yang pertama, kita dapat mengorbankan kesenangan kita melalui penyangkalan diri. Menyangkal diri, pikul salib merupakan persyaratan menjadi murid Tuhan.
Menyangkal diri bukanlah kata-kata tetapi tindakan nyata dari kehidupan kita setiap hari. Jika kita tidak menyangkal diri, kita dapat menyangkal Tuhan. Dan jika kita menyangkal Tuhan, Ia juga akan menyangkal kita di hari penghakiman. Yang kedua, kita dapat mengorbankan kesenangan kita melalui mendisiplinkan diri setiap hari. Disiplin adalah penguasaan diri. Penguasaan diri adalah buah Roh Kudus. Kemudian penguasaan diri adalah bahagian dari kedewasaan rohani seorang murid Kristus. Yang ketiga, kita dapat mengorbankan kesenangan kita melalui mendedikasikan diri sendiri. Yang pertama, menyiksa diri dalam bentuk doa dan puasa dalam mencari jawaban Tuhan adalah tindakan dan teladan hidup para rasul, para nabi. Menyiksa diri adalah teladan bagi para rasul dan gereja mula-mula dalam mempertahankan kehidupan yang suci dan layak di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan pagi hari ini, kiranya kita diberkati senantiasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk firman Tuhan pagi ini. Kami diajarkan, diingatkan untuk melakukan setiap tugas tanggung jawab yang Engkau telah percayakan bagi kami dimanapun kami berada, biar kami tetap melakukan setiap panggilan itu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, mengucap syukur. Umat Tuhan yang dikasihinya, mari arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pagi hari ini kekal hingga selama-lamanya. Jikalau saudara terberkati melalui program ini, mari like, share, dan subscribe, dan bagikan link firman Tuhan ini kepada saudara-saudara kita, biar kiranya kita semua boleh diberkati. Salam, Tuhan Yesus memberkati.